Walau ketersediaan pangan Kaltim masih di atas rata-rata nasional, namun tetap harus diwaspadai mengingat ketahanan pangan Kaltim berasal dari pasokan pangan yang disuplai dari luar daerah. Walau ini tidak salah, namun untuk jangka panjang harus ada antisipatif bagaimana jika kelak ada masalah pada pasokan pangan dari luar tersebut. Apalagi di era otonomi daerah saat ini, maka otonomi pangan atau kemandirian isi pangan sebaiknya dilakukan oleh daerah agar memiliki kedaulatan pangan untuk menjamin ketahanan pangannya. Terlebih Kaltim akan menjadi daerah penyangga ibu kota negara atau IKN. Berikut berita selengkapnya. Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pangan tersebut terlihat betapa pentingnya masalah ketersediaan pangan ini. Karena jika membicarakan tentang pangan, maka kita dihadapkan pada kebutuhan keberlangsungan hidup manusia yang harus ada. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa makan dan itu adalah hak yang harus terpenuhi. Hal ini mengemuka saat digelarnya bincang-bincang PJ, Gubernur Kaltim, Akmal Malik bersama wartawan di ruang VIP Rumah Jabatan Gubernur Kaltim belum lama ini, yang menghadirkan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kaltim, Siti Farisahyana, yang memaparkan berbagai program ketahanan pangan yang dilakukan oleh instansi yang dipimpinnya tersebut. Artinya, pangan sangat penting dibanding energi lainnya seperti listrik, ujar Akmal membuka perbincangan tentang pangan yang tengah disorot saat ini, mengingat pangan merupakan hajat hidup orang banyak, namun kerap alami kendala pasokan sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat. Terlebih Bapak Presiden telah menyampaikan jika kondisi pangan di dunia saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Lanjutnya lagi dengan nada prihatin. Kondisi ini memang telah menyebabkan negara-negara yang selama ini sering melakukan ekspor pangan, sekarang lagi menutup keran ekspor mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan di negaranya masing-masing. Dan menjadi persoalan bagi daerah seperti Kaltim yang penyediaan pangannya dipasok dari luar. Akmal mengatakan, walau dalam konteks ekonomi ini sebenarnya sah-sah saja, apalagi Kaltim memiliki potensi fiskal yang bagus, ekonominya juga bagus. Artinya demandnya bagus, namun fiskal yang besar itu justru seringkali melenakan, tuturnya khawatir. Pertanyaannya, seberapa kuat fiskal kita menopang harga? Itu akan jadi persoalan lagi, terang Akmal dengan nada serius. Warning dari Akmal ini, kiranya untuk mengingatkan, dengan kondisi fiskal, sekarang mungkin kondisi pangan Kaltim oke-oke saja, namun tidak menutup kemungkinan, di masa depan, akan ada masalah, ketika semua daerah di Indonesia mengalami kondisi kelangkaan pangan. Ini akan bahaya bagi ketahanan pangan di Kaltim. Ini juga bisa didorong untuk lebih membangun infrastruktur pertanian. Itu kenapa kuncinya saya minta Bu Yana, program itu harus terukur. Harus terukur. Berapa irigasi yang kita bangun tahun ini? Berapa embung yang kita bangun tahun ini? Di mana titiknya dan sebagainya. Sehingga untuk konteks jangka panjang, maka kemandirian pangan menurut Akmal menjadi penting untuk dilakukan. Bukankah esensi dari otonomi daerah itu adalah setiap daerah bisa memenuhi kebutuhannya, termasuk untuk kebutuhan pangan, terang Akmal, yang juga merupakan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut. Meski demikian Akmal mengakui tidak mungkin kebutuhan pangan 100% bisa dipenuhi daerah, sehingga butuh kerjasama di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Akmal juga mendapat kejutan dari Biro Admin Pemprov Kaltim yang memberikan kue ulang tahun. Karena bersamaan dengan bulan puasa maka ulang tahun Akmal yang ke-54 tahun tersebut dirayakan dengan menggelar acara buka puasa bersama di Gedung Laming Etam Samarinda dengan memberikan tali asih kepada anak warga tidak mampu. Selamat ulang tahun kepada PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik ke-54 tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu, berjuang mengabdi untuk bangsa dan negara.